Halo Sobat Sehat, selamat datang di Ota Puspa, obrolan tentang aktivitas Puskesmas PAU. Di sini kita akan membahas mengenai berbagai topik kesehatan yang tentunya penting untuk kehidupan sehari-hari. Nah, program ini merupakan podcast salah satu program dari PDCA Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan juga bekerja sama dengan Puskesmas PAU tentunya. Di sini kita akan mengangkat mengenai topik imunisasi dengan topik utama yaitu PADI, PAU aman dengan imunisasi. Nah, di sini saya sebagai dokter muda Ramia Syaputri akan memandu podcast pertama kita yang bertemakan imunisasi. Episode 1 kita pada hari ini kita akan membahas topik mengenai imunisasi pada anak yang meskipun sudah banyak informasi yang tersedia tapi masih banyak masyarakat nih yang ragu dan salah paham bahkan tentang manfaat dari pentingnya imunisasi ini sendiri. Nah, di sini untuk kita bisa lebih paham lebih dalam, kita mengundang salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan seorang ibu yang punya pengalaman tentunya dalam memberikan imunisasi kepada anak-anaknya, yaitu beliau juga salah satu ibu camat kita di sini, Ibu Titin Maswertin. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak. Iya, jadi di sini senang ya Bu ya kita bisa mulai perbincangan untuk memperkenalkan diri kita juga kepada masyarakat bahwa Puskesmas PAU tuh aware juga nih terhadap imunisasi kita. Gitu. Nah, Ibu, kita mau berbincang hangat nih tentang kehidupan Ibu dan anak-anak Ibu menjadi seorang ibu yang luar biasa tentunya. Kira-kira ada berapa sih anak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rahmi, Dusana Pauh Kasadonyo, saya perkenalkan, Teh Mas Fetrin, Camat Pauh. Tadi Mbak Rahmi bertanya, saya punya berapa orang anak? Saya punya 4 orang anak, Mbak Rahmi. 3 orang laki-laki yang besar dan yang terakhir itu 1 perempuan. Yang 3 sudah kuliah semua. Salah seorangnya juga sudah tamat dan sudah bekerja. Yang 1 orang yang kecil mau 5 tahun. Oh, baru mau 5 tahun ya Bu ya. Pas banget nih buat topik kita tentang imunisasi sekarang. Gimana Bu, boleh diceritakan nggak proses Ibu dalam memberikan imunisasi kepada anak-anaknya? Anak yang pertama, kedua, pasti beda-beda ya Bu ya setiap anak. Gimana Bu? Mbak Rami dan Sana Pauh Kasadonyo, untuk anak saya yang 3 yang besar itu kita lengkapi semua imunisasi dasarnya. Yang untuk yang kecil itu memang agak kesulitan untuk melengkapi imunisasi dasarnya karena ketika umurnya yang ditetapkan untuk mendapatkan imunisasi kondisi COVID, saya dan suami juga kena COVID dan anaknya juga kena COVID. Jadi ketika pada waktu yang ditentukan tidak bisa melaksanakan atau mendapatkan imunisasi. Tetapi terakhir ketika sudah ada program kejar imunisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah sampai ke puskesmas, kita sudah berusaha melengkapi imunisasi yang mana yang tertinggal. Demikian Mbak Rahmi. Gitu. Nah, penting juga nih kita bahas. Ternyata Ibu sampai tahu ada imunisasi kejar ya Bu ya. Walaupun nggak bisa di saat itu dilakukan, anaknya sakit atau ada kendala terkait pandemi ya Bu saat itu, ternyata ada nih program pemerintah kita yang bisa kok dikejar gitu. Jadi nggak ada ya Bu sebenarnya alasan buat orang tua tuh nggak usah lah diimunisasi, terlambat ternyata imunisasinya, nggak sempat ke posyandu ya Bu ya. Jadi kadang memang kan ada beberapa kendala bagi orang tua untuk mendapatkan imunisasi untuk anaknya. Sebagaimana yang Mbak Rami sampaikan tadi, kadang nggak sempat, kadang kondisi anaknya nggak fit, sehingga terlewatlah jadwalnya. Dengan kondisi sekarang ada program kejar imunisasi, mana imunisasi yang tertinggal bisa didapatkan lagi walau umurnya sudah tidak untuk mendapatkan imunisasi dasar di awal. Apalagi Ibu salah satu tokoh masyarakat kita yang sibuk pasti ya Bu ya setiap harinya gitu. Kalau untuk anak hal yang wajib, tidak ada istilah sibuk, harus disempatkan. Hebat. Ini nih yang harus ditiru Ibu camat kita. Oke. Pertanyaan yang paling penting yang masyarakat sering, apalagi ibu-ibu muda nih ya Bu ya, tentang kekhawatiran Ibu nih, kira-kira anak pertama ragu dong membawanya ke puskesmas, gimana gitu Bu kalau dari Ibu kesannya? Kebetulan sekali ketika dulu anak-anak yang besar
pada umur untuk wajib imunisasi itu belum banyak hoax yang beredar seperti sekarang. Sehingga kita relatif mendapatkan informasi dari pemerintah, sehingga relatif tidak ada keraguan. Iya. Relatif tidak ada keraguan terkait hal-hal baik kehalalan, dampak yang diterima anak dan seterusnya. Iya. Saya mengambil imunisasi itu sebagai mandatori, kewajiban, bukan sebagai opsional atau voluntary atau pilihan. Dan itu dari ketika saya kecil pun orang tua juga memberikan imunisasi lengkap di zaman itu ya, memberikan sesuai dengan zamannya, sehingga ketika saya punya anak tidak ada keraguan sedikit pun terkait kehalalan, kegunaan, manfaat dan seterusnya. Tetapi memang ada karena waktu itu imunisasi ibaratnya yang nggak pakai demam atau itu kan tidak ada. Baru-baru belakangan kita dapat imunisasi yang anaknya kalau kita kasih mungkin demamnya tidak terlalu tinggi dan seterusnya. Tapi kita lalui itu aja gitu, kita lalui. Saya masih ingat ketika anak-anak itu diimunisasi yang demam, mereka di tempat tidurnya yang bisa digoyang, kita tidur di bawah tetap ya semalaman gitu. Dan kita lalui itu sebagai sebuah kewajiban sebagai orang tua yang harus kita lakukan, dan alhamdulillah anak-anak dengan imunisasi yang dapatkan tidak ada masalah setelah itu, hanya demam malam, semalam besoknya sudah adem gitu ya. Tidak ada kendala atau masalah setelah itu, dan kami menganggapnya itu sebagai mandatori, kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan hak imunisasi kepada anak. Wah, hebat banget ini nih. Ini yang perlu moms dan daddy dari Puskesmas PAUD ini yang perlu tahu juga ya, kalau anak tuh punya hak dan itu mandatori kita sebagai orang tua ya Bu ya, untuk memberikan haknya, salah satunya imunisasi. Dan tentunya orang tua saat ini dengan banyaknya beredar hoax di media sosial, itu patut mencari informasi yang tepat. Kalau dia itu adalah tentang kesehatan, tentu kepada dokter yang memang dipercaya mempunyai ilmu dan kompetensi terkait hal itu. Jangan didengarkan apakah artis atau apa yang mungkin nggak punya basic pendidikan ya. Seperti itu. Penting nih. Jadi kalau ibu sendiri biasanya kalau mencari informasi itu biasanya langsung tanya ke dokter atau tanya ke bidan atau kemana nih Bu biasanya yang bisa disarankan juga kepada ibu yang ada di rumah? Kalau saya karena sadar nggak punya pendidikan basic kesehatan, saya selalu mencari informasi tentang kesehatan pada orang-orang yang memang punya pendidikan terkait hal itu. Tadi sampaikan dokter kah, bidan kah, puskesmas kah, atau kalau sekarang kita mencari informasi kan nggak bisa lepas di Google ya, tapi kalau ada web-web khusus dokter yang menjawab itu silakan. Tetapi kalau hanya di web umum itu kita masih harus ragukan ke sahihan informasinya. Betul ya Bu ya. Memang harus cari web. Walaupun kita ada kemajuan teknologi, tapi kita harus pinter ya Bu ya, mensaring apa nih yang paling penting buat kita yang memang benar gitu harusnya ya Bu ya. Dia harus double check karena bertanya lagi ini benar nggak informasi. Jangan diterima saja karena yang ngomong itu public figure kah, artis kah, atau siapa yang seringkali kadang-kadang itu tidak tepat informasi yang diberikan. Oke. Kira-kira Bu, anak ibu udah imunisasi nih, memang tadi ada gejala setelahnya ya. Khawatir memang ada ya Bu ya. Pasti. Tapi memang kira-kira dari keadaan setelahnya ada nggak manfaat yang ibu rasakan setelah anak-anak ibu tuh yang kakak-kakak abangnya kan lengkap tuh tadi imunisasinya 1, 2, 3. Gimana Bu? Apakah ada manfaat yang ibu rasakan sejauh ini? Alhamdulillah dengan imunisasi, ketika ada teman sekelas yang mungkin mendapatkan penyakit yang dibilang menular, anak-anak ini relatif tidak berdampak secara serius, dalam artian kalau mereka tertular tetapi gejalanya tidak berat. Jadi sehingga tidak mengganggu proses tumbuh kembang dan pendidikannya, dan harus sering bolos gitu. Ini ya Bu yang penting. Jadi seperti itu yang kita lihat manfaat dari pemberian imunisasi pada anak-anak. Jadi mungkin yang perlu kita tahu juga kalau imunisasi itu diberikan memang
ada nggak sih sebenarnya gejala setelahnya? Apakah setelah diimunisasi campak anak itu tetap dapat campak atau tidak? Mungkin sebagai dokter muda bantu jelasin juga ya Bu ya, saya kalau masih bisa kena campak mungkin memang, tapi benar pengalaman yang Ibu bilang lebih ringan dibanding teman-temannya, nggak sampai yang sampai dirawatan atau sampai nanti gejala komplikasi yang lebih parah, masih ada. Cuman kita juga membantu ternyata Bu, karena kita memberikan anak kita itu imunisasi, kita ternyata ikut membantu teman-temannya yang mungkin imunnya rendah, yang tidak bisa diimunisasi, ada penyakit bawaan sejak lahir, itu tuh terlindungi karena anak ibu udah diimunisasi, jadi temannya juga terlindungi. Itu ternyata jadi ada timbal baliknya juga Bu di antara lingkungan kita ini. Makanya penting buat anak-anak yang sehat itu yang bisa diberikan imunisasi, dia tuh memang harus diberikan untuk mencegah penyakit-penyakit yang lebih komplikasinya gitu. Nah, kira-kira kalau untuk Ibu sendiri, apa sih harapan Ibu sebagai seorang ibu dulu nih ya? Harapan Ibu kepada masyarakat di Puskesmas PAUD di sini untuk imunisasi terhadap anaknya? Saya melihat semakin kesini ilmu parenting itu semakin dibutuhkan. Satu, karena memang perkembangan zaman dengan segala persoalan emosional dan psikologis yang menyebabkan orang tua harus mempunyai ilmu parenting. Kalau di zaman dulu ilmu parenting itu relatif lebih sulit didapatkan. Kemudian kondisinya mungkin tidak sekompleks sekarang. Kalau kondisi sekarang dengan berbagai macam perkembangan anak-anak kita, dengan berbagai perkembangan teknologi, berita yang didapatkan, ilmu parenting harus dikuasai oleh orang tua, dan itu bisa didapatkan lewat berbagai cara. Tidak harus sekolah tatap muka, ada sekolah online, ada juga kursus-kursus singkat, tentunya di channel-channel yang bisa dipercayai. Salah satu ilmu parenting yang menurut saya harus dikuasai, harus dipahami selain psikologis adalah bahwa hak setiap anak itu untuk bisa tumbuh kembang dengan sempurna. Kalaulah tidak sempurna, dengan optimal. Tumbuh kembang itu tidak hanya dari makanan, pakaian, tempat tinggal yang harus diberikan secara layak kepada anak, tetapi juga pertahanan tubuhnya yang berasal dari imunisasi. Sehingga saya berharap secara meluas masyarakat di Kecamatan PAUD bisa memahami ini, bahwa imunisasi itu dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk kepentingan bagi generasi penerus. Tidak ada dasar lain bagi pemerintah untuk mewajibkan imunisasi itu, tapi bagi kepentingan generasi penerus yang merupakan akan merupakan tombak estafet bagi masyarakat PAUD ke depan. Jadi kami berharap ada hoax-hoax di tengah masyarakat tentang hal yang tidak benar terkait imunisasi, itu bisa dicari informasi yang lebih tepatnya, informasi benar, sehingga hoax-hoax tidak beredar dan tidak menjadi pengaruh bagi masyarakat untuk memberikan imunisasi pada anak. Kita berharap dengan imunisasi ini tingkat kesehatan masyarakat lebih meningkat lagi, sehingga berbagai aspek kehidupan berkembang lebih baik lagi di Kecamatan PAUD. Oke, luar biasa ya, bahwa anak itu memang ada hak sehat ya Bu ya. Itu yang paling penting. Sebagai seorang ibu ada kebanggaan pasti ya Bu ya, kalau anak tetap tumbuh sehat, optimal ya, maksimal yang bisa kita usahakan sebagai orang tua ya Bu ya. Oke, mungkin itu aja dulu ya untuk bincang kita ini. Semakin berat semakin banyak nanti, mungkin biar orang tua di rumah bisa melanjutkan lagi nanti dengan obrolan kita yang selanjutnya Bu. Oke, siap. Oke, bermanfaat banget ya Bu ya untuk diskusi kita yang mungkin ibu yang cukup sibuk tapi menyempatkan dirinya untuk bisa datang ke podcast kita yang pertama, episode pertama Bu. Ternyata dibuka langsung oleh Ibu Camat, kehormatan juga buat kita. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada masyarakat PAUD secara keseluruhan, dan menjadi konsiderasi kita bersama pentingnya imunisasi untuk menjaga kesehatan komunitas di Kecamatan PAUD. Oke. Mungkin untuk episode kita kali ini kita cukupkan dulu. Sampai jumpa di Ota Puspa yang selanjutnya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.